Ya, oke, kita balik lagi nih di Rerasan Ing. Kali ini masih di rumah Omah Kolektif Sagan. Berarti kita di Rerasan Ing, Omah Kolektif, dan saya sedang bersama Mas Ulul. Ya, Oke, Mas. bisa dijelasin Mas yang punya rumah Omah Kolektif? Bukan juga Mas, yang punya bareng. Terus siapa tadi saya Mukti juga nggak ngaku, terus Mas Ulul juga nggak, gimana nih? Atau bisa diceritakan dulu nggak? Omah Kolektif itu apa Mas? Omah Kolektif itu gabungan dari beberapa anak muda yang punya apa ya, yang punya bisnis gitu Mas. Dan dia concernnya tuh di macam-macam. Kayak gitu. Apa aja concernnya? Kalau hari ini itu ada dua, dan kemungkinan mau tambah lagi Mas. Yang pertama tuh di IT, anak-anak muda gitu, dan bahkan CEO-nya itu baru 16 tahun. CEO-nya 16 tahun? Iya. Waduh, dia setahun di bawah saya tapi sih. Puluhan tahun yang lalu maksudnya. Itu ada selain IT? Ada audiovisual. Audiovisual, oke. Berarti ini istilahnya kayak creative space gitu ya? Ya, hampir seperti itu. Co-working space juga ya? Iya, tapi kami lebih nyaman menggunakan nama Jawa gitu, kayak Omah Kolektif. Oke, idenya awalnya dulu deh, kenapa bisa membuat Omah Kolektif ini? Apakah bikinnya apa gimana? Atau ada bangunan kosong tuh kita ingin aja apa gimana? Kebetulan kita punya istilahnya apa ya, kayak temen gitu, bapak-bapak yang kemudian dia memberikan kami kepercayaan untuk menggunakan tempat ini untuk kita berkantor. Terus pada akhirnya kenapa nggak sekalian aja nih kita bikin kolektif kan, karena ruangannya juga lumayan gede. Terus gimana kemudian ayo deh anak-anak muda yang punya visi yang sama, ya udah kita bangun kolektif bareng-bareng gitu. Jadi kayak rumahnya anak muda berkegiatan kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Terus ada sisi bisnisnya berarti di sini? Iya, ada bisnisnya, dan semua menjalankan bisnis yang di sini. Kayak gitu. Rumitnya pasti Mas mau kayak gini? Rumitnya ya karena kita interdisipliner ya Mas. Pertama ada anak IT gitu. Terus ada beberapa seniman dan lain-lain ya, mungkin karena pola bisnisnya berbeda, segmen marketnya beda, orang-orang yang dihadapin beda ya. Jadi kita semua sama-sama belajar di kolektif. Habitnya juga beda ya pastinya ya, orang IT bagaimana habitnya, mungkin anak desain atau anak editing ya habitnya kayak gitu santai, orang IT seperti itu, beda-beda itu, tapi menyatukan merekanya nggak masalah. Sejauh ini sih ya aman ya, dinamika gitu aman sih Mas, namanya anak muda yang bongkar pasang orang gitu ya. Udah berapa lama sih ini Mas? Udah berapa lama ya Mas? Kolektifannya itu sekitar bulan Agustus 2020. Kolektifannya, tapi berdua itu? Apa di audiovisualnya banyak kolektif juga? Ya di audiovisualnya itu juga kolektif juga. Ada beberapa teman-teman yang punya PH dan juga studio kreatif gitu ya. Gitu. Banyak orang sih yang terlibat kayak gitu. Yang terbaru grup apa nih Mas? Terbaru tuh teman-teman Jiro Luger itu. Ngantornya di sini juga. Gitu. Ada Mas Mukti dan yang lain-lain, mungkin nanti bisa dicek di Instagramnya Jiro Luger kali ya, biar bisa lebih tahu. Nyusahin nggak mereka Mas? Nyusahin ya Mas ya? Ya kita sama-sama saling nyusahin Mas, karena emang beda-beda pekerjaan kan. Jadi mungkin juga kita belajar dari mereka juga. Tapi makanya saling dapat kayak transfer ilmu baru berarti ya? Iya, betul. Saling belajar bagaimana how to perform, bagaimana di belakang layar juga mungkin mereka juga jadi tahu kayak gitu, dan bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar ketika ini kolektif bersatu. Kamu mau satu whole package kan, nanti kan ada PH-nya, ada audiovisualnya, ada show performance-nya juga kayak gitu, bisa dijadikan satu dan menjadi Omah Kolektif. Iya gitu. Dan kita biasanya yang dulu ngerjain di luar kita juga sambil jalan bikin studio dan macam-macamnya itu juga, supayanya nanti bisa lebih banyak lagi yang terlibat di sini kayak gitu. Ada syarat nggak sih Mas syaratnya masuk sini gitu? Mas aku mau gabung dong, aku kayaknya bisa ini nih kayak gitu misalnya. Iya, harus punya impact sih, sama aware sama sosial kan Mas. Karena ya gimana pun juga sekarang di era ini tuh kalau kerja sendiri di bidangnya sendiri, kumpulnya sendiri tuh kayaknya susah juga sih. Sekarang saatnya kolaborasi kan, kolektif itu kan, berarti kan kalau emang kamu sendiri kayaknya enggak banget ya sekarang ya gitu ya. Betul. Misalnya
Mas punya 20 nih, aku punya 10, Mas Mukti punya 10. Ini kita gabung jadi 100 kan Mas? Betul. Gitu. Ya kita nggak usah jauh. Kita lihat kita yang masih di bawah ya. Kita melihat yang sudah di atas artis-artis yang miliaran segala macam lah pada waktu mereka itu aja mereka masih collab kok. Iya betul. Kontennya collab, yang ini datang ke rumah si ini, bikin konten ini itu kan mereka aja collab gitu loh. Berarti ya sekarang berarti kalau orang yang memang sangat individu ke laut aja kali gitu kali ya istilahnya ya. Tapi untuk sejauh ini running di ada hambatan nggak sih Mas running di sini? Apa dari lingkungan atau misalnya bising suara ketika lagi take apa segala macam kayak gitu? Ya mungkin ya karena sambil jalan sih ya Mas prosesnya kan studio nggak yang langsung jelek gitu kan. Kita juga berproses ya. Kalau ada kendala kita benahi, kalau ada kendala kita benahin gitu. Jadi di Omah Kolektif ini meskipun perusahaannya itu banyak, tapi kita ada yang ngurusin rumah tangga. Oke. Nah kebetulan yang di Omah Kolektif ini yang jadi kepala rumah tangganya saya. Oke. Gitu. Pak kosnya ya istilahnya ya. Iya. Bapak kosnya ya gitu ya. Kayak gitu istilahnya. Ada Instagramnya ini? Ada Instagramnya Omah Kolektif, di YouTube-nya juga ada Omah Kolektif Media. Itu beberapa yang tak buka ya, beberapa yang dihasilkan dari Omah Kolektif ini berarti ya. Iya. Oke, seru banget sih Mas ini. Dan aku rasa teman-teman seperti ini emang penting ada di Jogja sih kayak gitu. Iya. Dan kita juga berjejaring sih. Omah Kolektif juga berjejaring dengan teman-teman yang lain kayak anak-anak muda yang fokus di pertanian. Di musik ya, dia mendampingi petani-petani di pelosok gitu. Terus bagaimana mereka ngangkat value petani dan lain-lain, terus bagaimana mereka bisa bertahan waktu pandemi, bikin olahan-olahan lain, barang yang awalnya mentah jadi setengah mentah kayak tepung-tepungan dan yang lain. Ada juga yang kayak gitu. Terus kita juga di podcast kita juga ngangkat tentang beberapa anak muda yang kemudian mereka kerja kantoran tapi kemudian ada panggilan hati buat jadi musisi, terus dia keluar dari kantornya yang settle gitu-gitu. Podcast Studio Jogja ini? Iya, ada beberapa anak-anak sih yang di situ yang udah kita ajakin ngobrol dan kita kolaborasi kayak gitu. Iya ya, dia berarti emang beyond sekali mereka itu ya? Iya kayak gitu. Dan kayak kemarin nih Mas, contohnya yang pertanyaan kemarin tuh kita teman-teman di sini itu fresh graduate ya? Iya fresh graduate. Terus jadi waktu itu kan karena kolektif ini juga berjejaring dengan orang-orang luar, kebetulan kita diundang makan di salah satu Seisabe yang terkenal di Jogja itu. Seisabe ya. Yang punya itu dia punya teman di dinas pertanian gitu. Nah singkat cerita jadi kenal kepala dinasnya, terus aku cerita nih, Pak aku punya teman yang mereka fokus sama pertanian gini-gini, terus akhirnya terjadilah pertemuan Bapak kepala dinas sama teman-teman yang fokus di pertanian itu. Nah akhirnya di situ ada kolaborasi, ada yang macam-macam. Jadi berarti juga ini juga bisa menjembatani. Iya, menjembatani ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Kayak Omah Kolektif tuh kita melihatnya kayak ini tuh kayak Indonesia kecil itu Mas. Indonesia yang kuat itu kan ya karena modal sosialnya kan. Iya sangat. Beberapa kali Jogja dihajar dengan bencana, kalau kita nggak gotong royong hancur Jogja. Ya makanya karena kita melihat potensi modal sosialnya itu gede, ya udah yuk kita bikin kolektif gerakan bareng-bareng yang tadi 10, 20 ini kalau ketemu kan jadi 100 Mas. Betul sekali. Nah dan asik diskusi setiap hari berarti sini ya? Iya, ada teman dari mana kemana gitu. Kayak misalnya kita ada akses sama beberapa radio kayak kemarin di Semarang gitu, terus partner-partner yang sering komunikasi sama kita, terus kita kasih akses juga gitu, jadi saling menghidupi gitu Mas. Iya, ekosistemnya berjalan berarti ya? Iya. Menarik sekali. Terus sebelum Jelaluger apa saja yang dikerjakan sama Kolektif ini? Kolektifan ini teman-teman audiovisual kemarin juga kerjasama sama perusahaannya teman Selora Pictures, itu kemarin ngerjain iklannya La Liga untuk sepak bola. Iya, untuk BIN. Untuk penutupan 2020-nya, untuk kayak mau nyambut 21 gitu penutupan. Itu di Spanyolnya berarti? Iya dari Spanyolnya tapi bikin iklannya di sini. Untuk La Liga. Iya, untuk La Liga. Terus apa lagi? Terus waktu pandemi ini kayak FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta, itu juga teman-teman dari sini yang ngerjain audiovisualnya. Sama Mas Bagus Tikus. Ya, berarti akan nanti ditampilkan di streamingnya, berarti produksinya sini yang menggarap, streamingnya lagi di streamingkan seperti itu kan ya? Kayak gitu. Dan juga beberapa teman-teman musisi juga
live di sini. Live di sini? Iya, live di sini Oke. kayak gitu. Dan mungkin besok minggu juga ada Tio Satrio juga mau live di sini. Mas Tio ya, ya. Terus Mas Paksi juga pernah bikin konten di sini. Udah ketuaan dia. Jangan yang Paksi ketuaan, yang lain aja. Tio itu kan nggak apa-apa. Paksi udah tua banget. Iya. Tapi sih seru juga. Berarti ini kayak multifungsi juga sini ya. Iya, 24 jam mas kehidupannya. Wih. Ini saya juga di samping saya nih ada banyak sekali gitar-gitar segala macam. Ini kolektif juga apa? Iya, beberapa punyanya teman-teman ditaruh di sini kalau misalnya mau bikin konten dan lain-lain kan mungkin lebih enak aksesnya kalau di sini mas. Seru-seru mas ini. Cuman emang kan ketika pandemi itu kan ini ya apa namanya semuanya pivot ya, semuanya berubah. Yang mungkin yang nyaman di offline akan hancur, musik, event segala macam hancur dan larinya ke online ke konten segala macam. Kebanjiran dong kemarin sempat. Awalnya kita sebulan 2 bulan ini jualan beras mas. Jualan beras. Sebelum kita menempati di situ kita jualan beras. Terus tapi ya karena memang nggak ada kan mas waktu itu. Tapi kita terus pivot yang awalnya kita ngerjain kayak gitu, kita merubah bisnis modelnya, terus ketemu formulanya, terus teman-teman ngulik broadcasting, terus pinjam mixer dan lainnya. Oh ternyata bisa, ya udah terus kita punya bisnis terus. Nggak jauh beda berarti. Iya. Nggak jauh beda sama kita ya. Gitu. Nah terus kita dapat akses ke salah satu partner kita yang mensupport kita kayak gini, ya udah sekalian. Kayaknya kalau kita bergerombol gitu kan kayak serigala rame-rame. Iya. 10 gitu tadi. Semakin kita, kuat ya, semakin sangar semakin kuat ya gitu ya. Aku punya istilahnya nanti kan akan ada palu gada tapi di sisi kreativitas kan, kayak gitu. Saya setuju tadi, berarti awalnya sempat ya jatuh juga dengan jualan beras sampai jualan beras akhirnya ya. Itu kan, tapi saya setuju sih, maksudnya gini sih mas. Pandemi itu bukan ketika kita hanya menaruh keluhan di pandemi itu nggak bakal selesai gitu, karena pandemi ngeluh terus dengan pendapatan nggak ada segala macam ngeluh, karena kamu ngeluh semakin memperpanjang kamu lapar aja istilahnya. Tapi harusnya ya kamu mau jadi apa, mau berbuat apa, mau bikin apa, mau masak apa, kan kayak gitu ya. Kalau ketika kita hanya ngeluh, wah nih menyalahkan pemerintah misalnya, kita ngomong kayak gitu, itu nggak selesai, karena tiap hari kita butuh makan, tiap hari yang punya anak butuh beli susu kayak gitu. Ya di tengah teman-teman maksudnya kosong kerjaan, terus teman kita sampai jualan beras itu ternyata iya kita merefleksi diri, karena kekuatan Indonesia itu besarnya dari modal sosial. Betul, sosial. Kita ngeliat potensi itu, ya udah ayo bareng-bareng. Kayak gitu ya. Untuk 2021 nih apa aja yang mau digarap sama Omah Kolektif ini? Apakah akan nambah lagi teman pasukan baru lagi atau gimana? Iya, kita mau menambah sih. Ya saat ini kita masih menjalin komunikasi dan kita pengennya sih jadi Omah Kolektif ini bener-bener semua sektor tuh ada gitu. Jadi kita mau berdiskusi dan lain-lain tuh enak dan ya gitu lebih bermanfaat buat orang lain. Selain kita juga memikirkan bisnis, tapi kita juga memikirkan impact-nya. Kalau ini gerakannya itu menjadi lebih besar dan lebih masif kan, impact-nya itu akan lebih banyak. Betul. Tapi menjadikan bisnis enggak kalau kamu gabung di Omah Kolektif kamu akan dapat klien? Apa enggak? Ya justru itu tantangannya, kita ayo nyari bareng-bareng kayak gitu ya. Karena kalau aku mati kamu juga mati gitu. Ada mas yang mau diajak kayak gitu? Agak jarang kayaknya. Apa masih banyak yang kayak gitu? Ya, masih banyak sih mas kayak gitu. Kayak aku juga nemu beberapa teman-teman yang kayak itu lulusan IPB tapi terus tahu-tahu ya udah dia punya panggilan jiwa, jadi dia sampai punya alat pickup gitu keliling kampung-kampung ngajarin orang-orang gitu caranya kayak gini, gimana gitu-gitu. Dan itu pure uang yang mereka sisihkan dari hasil bisnisnya mereka. Itu apa ya modal sosial juga itu ya. Kayak gitu banyak orang yang masih ada orang-orang kayak gitu berarti ya. Iya. Wah ya wes mas, saya tadi baru kesini sekali tadi kan gara-gara Mas Boki tadi juga saya ngelihat Omah Kolektif. Ternyata ya isinya ya Jogja itu kan itu doang kan. Iya. Di sini saya lihat punya teman-teman saya juga gitu. Walah ini mah koncoku dewe neng kan iki. Sama teman-teman juga salam, terima kasih sudah dihadirkan di sini, sudah bisa diajak ngobrol-ngobrol di kampus ini. Maaf udah ngerepotin juga. Iya, kita semakin banyak teman tuh semakin
seneng Mas malah. Siap. Kita harus bikin program bareng juga mungkin ke depannya ya. Siap Mas. Pastikan ya. Oke. Terima kasih Mas Ul ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Serasan Ing berikutnya.